Dan Oke, baik. Selanjutnya Ustazah Tika akan serahkan ke Ustadz Salim yang mau menyampaikan pengantar buat kalian semua di pagi yang cerah ini. Silakan Ustadz Salim. baik, terima kasih Ustazah Atika yang sudah membuka dan nanti tentunya yang menutup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para dewan asatidz kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi serta seluruh guru dan karyawan SDIT Salman Al-Farsi 2 yang saya cintai dan banggakan kepada anak-anakku semuanya kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Semoga kita semua dalam lindungan, dalam rahmatnya, kita patut syukur sampai saat ini Allah masih berikan umur panjang, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di acara Zoom meeting untuk koordinasi antara guru dan siswa dalam kebijakan-kebijakan dan informasi sekolah. Kedua kalinya, tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita bersama semuanya mendapat syafaatnya. Amin. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan banggakan, sedikit Pak Salim ingin sampaikan nasihat untuk diri Pak Salim pribadi khususnya dan pada umumnya untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk anak-anakku kelas 6A dan 6B yang sebentar lagi akan selesai pendidikan di jenjang sekolah dasar yaitu di SDIT Salman Al-Farisi 2. Perlu Pak Salim sampaikan dan tentunya ini sangat Pak Salim garis bawahi pertemuan hari ini. Selain nanti ada informasi sekolah, Pak Salim ingin menyampaikan nasihat untuk kita semuanya, yaitu terkait dengan pembicaraan yang baik, menggunakan lisan kita, mulut kita untuk berbicara dengan hal-hal yang baik. Kenapa seperti itu? Karena mulut ini adalah alat atau senjata yang bisa melukai seseorang lebih tajamnya itu lebih daripada pisau dan pedang, sehingga perlu kita jaga. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terpleset dalam berbicara sehingga menyakiti orang atau tanpa sadar perkataan kita ini membuat orang lain tidak suka atau tersakiti. Maka Nabi menyampaikan kepada kita untuk fi hifdzil lisan, menjaga lisan, ya. Falyakul khairon aw liyasmut. Kalau tidak bisa berbicara, kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Itu adalah sabda Nabi. Tentu beliau adalah suri tauladan, yaitu contoh model yang kita anut dan tentunya kita minta syafaatnya, pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Kalau kita minta pertolongan di hari kiamat, tentunya kita harus mengikuti atau meneladani beliau. Ya, karena hanya beliaulah yang nanti memberikan pertolongan di yaumil mahsyar nanti, di saat tidak ada pertolongan lain. Nah, itu anak-anak. Nah, untuk itu anak-anak yang masih suka berkata, berbicara kasar, berbicara jorok, berbicara hal-hal yang tidak baik untuk didengar maupun untuk diucapkan, ya. Itu hentikan. Berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam. Ya, maka kemarin Pak Salim sampai menegur ketika ada pertemuan Zoom meeting, anak-anak berbicaranya melalui chat Zoom meeting ini saya suruh menghentikan, saya suruh nutup karena ada beberapa siswa sepertinya tidak menghormati orang lain ketika berbicara, kemudian perkataannya kurang baik. Nah, itu anak-anak yang pertama. Kemudian yang kedua,
sekolah kita adalah sekolah yang berbasis Islam, di mana Islam menjadi role model untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di sini di Salman Al Farisi sudah diajarkan bagaimana sopan santun ya, sebagaimana tagline dari Salman Al Farisi Jus Mantun, jujur, cerdas, mandiri, dan santun. Kesantunannya anak-anak Salman ini tentunya harus dibawa melekat pada diri siswanya tersebut, ya, dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas ketika di sekolah saja sopan atau santun, tidak. Tapi dimanapun dan kapanpun kamu berada, itu melekat pada diri kamu kesantunan itu. Karena tidak hanya diri kamu yang dikenal, tapi orang tua kamu, lingkungan rumah tempat tinggal kamu, kemudian sekolah kamu, guru-guru kamu, itu juga akan terbawa apabila kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan. Harapan dari kami, Dewan Guru Asatid SDIT Salman Al Farsi 2, kelas 6 ya, yang sebentar lagi kalian akan selesai. Berikanlah contoh ya yang baik, karena ketika kita memberikan contoh yang baik ya, menyenangkan hati orang lain ya, tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung menyakiti orang lain, maka justru itu akan memberikan pahala ya, yang nanti apabila perkataan yang baik itu ditiru oleh teman kita ya, kemudian perbuatan yang baik itu, perkataan yang baik itu ya ditiru dan diucapkan lagi dan diviralkan, maka itu menjadi pahala jariah karena kamu sudah menularkan kebaikan kepada orang lain. Nah, tentunya kamu ingin seperti itu, bukan sebaliknya ya. Nanti itu anak-anak semuanya, jaga sikap, jaga perkataan dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan sampai kalian menganggap atau hanya memikirkan diri sendiri. Ini kan saya sendiri yang ngomong. Ya, tidak ada urusan dengan orang lain. Oh, tidak. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan mempunyai dampak besar kepada diri kamu sendiri, orang tua kamu sendiri, lingkungan kamu, dan sekolahan kamu. Jadilah nanti kelak lulusan-lulusan SDIT Salman Al Farisi menjadi lulusan anak-anak yang solih dan solihah. Karena kesuksesan seseorang itu tidak hanya kecerdasannya saja, kepintarannya saja, tapi dari akhlaknya. Untuk itu akhlak yang baik ya tidak instan untuk didapatkan, tapi butuh proses pembiasaan. Jadi akhlak itu pembiasaan. Orang yang berkata baik itu karena sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi orang yang berkata kasar, tidak baik, ya, sering menyakiti orang lain, itu karena karakternya atau akhlaknya juga demikian, sudah terbentuk yang tidak baik. Maka yang sudah terlanjur sekarang tobat, ya, berhenti, ya, lalu diperbaiki, ya, mulai dari sekarang saat ini, mulai dari dirimu sendiri, ya, karena itu butuh proses yang lama, tidak kemudian langsung jadi untuk menjadi karakter atau menjadi orang yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Nah, itu anak-anak ingat itu, dan Nabi Muhammad sendiri diutus ke muka bumi ini bukan untuk hal yang lain, tapi hanya satu, yaitu menyempurnakan akhlak umat manusia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak diutus untuk atau mengajarkan yang lain, tapi mengajarkan akhlak. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini menjadi rasul untuk akhlak, bukan untuk yang lain. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentunya juga harus mempunyai akhlak yang baik. Ya, anak-anak ya, itu nasihat yang Pak Salim berikan di pagi hari ini. Semoga nasihat ini kamu kenang, kamu ingat-ingat terus, masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran, ya, berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Apakah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan ini baik atau buruk? Saya yakin usia-usia kamu itu sudah masuk
kategori mumayyiz, ada yang sudah balik. Artinya kematangan berpikir kamu antara benar dan salah, kamu sudah bisa membedakan. Apakah aku pantas mengucapkan hal ini atau tidak? Apakah aku baik mengucapkan seperti ini atau tidak? Itu sudah kalian ketahui, ya. Tidak seperti anak kecil lagi yang tidak bisa atau yang belum bisa mengucapkan atau belum tahu mana perkataan yang baik dan yang tidak baik. Saya yakin kalian sudah tahu itu, ya, sudah mengerti mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Nah, itu ya, itu saja nasihat yang bisa Pak Salim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Ustadzah Atika. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih buat Ustadz Salim, sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua. Apalagi buat kehidupan sehari-hari. Sedikit menambahkan, dulu itu Bu Tika pernah dapat satu quote. Quote-nya gini, kualitas dirimu itu dicerminkan oleh kata-katamu. Jadi perkataan kalian di hari ini itu nanti tergantung dari keberhasilan kalian di masa depan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika sekarang nih masih SD, kalian bisa mengganti kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kurang pantas dengan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya astagfirullah, istighfar, innalillahi, seperti itu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya penyampaian kisi-kisi yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar ya. Oke. Penyampaian kisi-kisi yang akan disampaikan Ustadz Umar, silakan disimak terlebih dahulu di chatnya itu nanti dulu. Kalau bisa nanti sekalian ditulis jadi biar tidak ada yang ketinggalan ataupun terlupa dan biar tidak menanyakan kembali. Monggo Ustadz, waktunya saya kasih kesempatan. Ya. Terima kasih Ustadzah Atika yang sudah menyampaikan sebagai pembawa acara. Nah, Ustadz buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini adalah hari Rabu ya. Tetap semangat karena kalian sebentar lagi pekan depan sudah mulai tryout dan kebetulan Pak Omar akan menyampaikan kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk pekan depan insya Allah. Nah, sebagai informasi, Pak Omar juga sudah upload pembahasan tryout yang pertama tadi jam 8 tepat. Nanti setelah selesai Zoom meeting kalian bisa buka Google Classroom matematika ya. Nah, itu di situ Ustadz Umar sudah upload pembahasan tryout yang pertama. Bentuknya PDF. Tujuannya apa? Biar bisa dibaca-baca, kemudian yang punya printer di rumah bisa dicetak, kemudian bisa dipelajari, dipegang ya. Jadi nanti lebih mudah dipahami. Jadi gitu. Nah, Ustadz Umar akan share screen. Nah, ini adalah kisi-kisi tahun besok itu masih menggunakan tahun kemarin. Karena tahun kemarin belum jadi ya. Tidak jadi USBN atau hanya menggunakan nilai raport kelas 4, 5 dan kelas 6 semester 1. Nah, untuk tahun besok itu insya Allah ada USBD namanya. Nah, oleh karena itu Ustadz Umar perlu menyampaikan biar kalian ada persiapan. Nah, ini nanti juga akan kita share ya. Kita share. Ini biar kelihatan Ustadz Umar kecil juga. Nah, ini kisi-kisinya ada 3 level. 3 level itu maksudnya ada 3 tingkatan. Yang pertama pengetahuan dan pemahaman itu soal yang paling mudah. Nah, soalnya ini biasanya adalah bukan soal cerita, tapi langsung menghitung atau memahami sifat-sifat dan mungkin tinggal membilang saja. Jadi itu namanya pengetahuan dan pemahaman. Kemudian aplikasi itu sudah mulai agak rumit meningkat. Sebagian sudah soal cerita. Kemudian yang
Ketiga adalah level kognitif yang paling tinggi atau HOTS. Nah, ini yang penalaran, ini biasa hampir pasti ini adalah soal cerita. Nah, Ustadz Umar perlu sampaikan strategi pengerjaan biar cukup waktunya, karena saat analisis kemarin itu sepertinya ada yang tidak selesai pengerjaannya. Jadi waktu 120 menit itu besok sudah lengkap 30 soal ya, 30 soal pilihan ganda dan 2 uraian. Namun untuk pastinya Ustadz belum tahu karena dengar-dengar akan diubah ke pilihan ganda semua. Namun amannya ya Ustadz Umar sampaikan seperti itu dulu. Nah, ini Pak Umar beri arahan mana yang sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi materinya ada bilangan, geometri dan pengukuran sama pengolahan data. Kalau yang ke bawah ini adalah level kesulitan. Ibaratnya semakin ke bawah semakin sulit. Tapi kalau yang ke samping adalah kelompok materi matematika. Nah, ini Ustadz Umar sudah ngasih warna. Oh ya, kemarin ada yang tanya ya, koordinat kartesius itu betul ini ya, sudah dicoret ya. Dicoret itu kalau secara teoritis harusnya sudah nggak keluar. Ya, koordinat kartesius sudah dicoret warna merah ini. Nah, Ustadz Umar beri warna biru sama hijau ini. Biru itu artinya sama sekali tidak menghitung. Nah, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang tanpa menghitung. Nah, tanpa menghitung itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sifat-sifat bangun datar, sifat-sifat bangun ruang. Oh, masih ada lagi simetri pencerminan ini belum Ustadz Umar kasih warna biru. Nah, itu tanpa menghitung plus modus ya. Modus. Jadi kalian nanti silakan ketika mengerjakan soal itu dipilih yang pertama-tama itu yang nggak menghitung. Maksudnya itu tinggal lihat saja, dipahami, kemudian dipilih jawabannya. Yang penting adalah kalian banyak latihan. Ini sifat bangun datar kemarin pernah walaupun mudah, tapi kok ada yang banyak salah itu berarti jam terbangnya kurang ya. Sifat bangun datar itu biasanya sebuah bangun datar memiliki sepasang sejajar, sudut yang berdepan sama besar, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, itu adalah kalian pelajari, itu jangan sampai salah karena itu soal yang nggak menghitung ya. Triknya kalian gambar bangunnya kemudian dicocokkan dengan sifatnya. Nanti yang salah kasih tanda silang kecil, nanti akan ketemu jawaban satu bangun yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian sifat bangun datar ini nanti dibaca kembali karena memang materi kelas sebelumnya ya. Kemudian simetri dan pencerminan juga kelas sebelumnya. Ini pada prinsipnya kalian buka di buku detik-detik sudah ada contoh-contoh simetri dan pencerminan. Kemudian yang berikutnya modus ya. Modus itu tidak menghitung karena kalian tinggal ketelitian dalam menghitung masing-masing bilangan dulu. Ini ada berapa banyaknya, ini berapa banyaknya, itu konsentrasi ya sambil dikir kalau pas menghitung karena tetap ada yang salah itu ya. Saat ini modus soal yang mudah itu kok masih banyak yang salah. Nah, itu ya. Berikutnya adalah soal yang mudah, berikutnya adalah yang hijau. Nah, yang hijau ini soal yang paling mudah nomor 1 biasanya 1, 2, 3. Nah, itu juga mudah, sudah mulai menghitung, kata kuncinya adalah pada ketelitian. Jadi tambah kurang, terus kemudian yang level berikutnya kali bagi. Nah, yang ketiga adalah campuran, biasanya di situ. Nah, itu kalian harus diusahakan kerjakan di awal-awal. Nah, itu soal yang warna hijau. Nah, kemudian yang hitam yang tidak dikasih warna ini biasanya hampir sama. Nah, cuman biasanya Pak Umar wanti-wanti berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya soal yang dalam tanda kutip butuh waktu lama itu adalah biasanya tentang pecahan. Ya, pecahan itu ini kasih warna apa ya yang ibaratnya yang pengerjaannya tidak harus awal jadi bisa akhir ya. Kecuali kelihatan mudah pecahannya, semuanya bisa diubah desimal atau bisa dirubah dengan pecahan yang mudah. Itu bisa dikerjakan duluan. Namun biasanya untuk soal-soal SBN atau SBD itu kemungkinan pecahannya penyebutnya ada angka-angka yang sulit, mungkin penyebutnya 7, penyebutnya 9, 13 yang tidak biasa, sehingga ketika kita ngerjakan duluan nanti khawatir waktunya habis. Nah, kemudian yang tengah-tengah, artinya tengah-tengah itu maksudnya itu tidak sulit banget dan enggak mudah banget ya, ini yang selain KPK FEB, kemudian JKW, Keliling dan luas itu yang penting kalian banyak jam terbangnya, banyak latihan ya, banyak latihan, insya Allah nanti akan mudah. Termasuk satuan kuantitas berat panjang waktu ini yang penting kalian banyak latihan, mengingat-ingat atau menghafal satuan-satuan, 1 ton berapa kilo, 1 kuintal berapa kilo kalau yang berat, kalau yang kuantitas 1 gross berapa, 1 lusin berapa,
satu kodi berapa itu yang penting. Kalau waktu 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, nah itu ya. Atau yang level tahun, misalnya 1 abad berapa tahun, 1 dasawarsa berapa tahun, 1 windu berapa tahun, dan seterusnya. Itu kalian perlu jam terbang. Jam terbang itu maksudnya dengan latihan terus-menerus, itu biasanya akan hafal dengan sendirinya, satuan-satuan itu. Kemudian yang agak lama juga itu selain pecahan adalah rata-rata. Rata-rata yang HOTS ya, yang ke bawah di sini biasanya ada. Itu biasanya pengerjaannya agak lama, kecuali mungkin dia sudah menguasai kecepatan berhitung cepat siswanya, mungkin sudah mahir, itu tidak masalah. Jadi intinya ini Ustaz Umar sudah memberikan panduan secara umum. Biasanya silakan dikerjakan soal-soal yang mudah-mudah dulu, yaitu sifat bangun datar, bangun ruang, simetri dalam pencerminan, sama modus. Nah itu kalau sudah selesai, itu baru operasi hitung bilangan cacah yang awal-awal nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian baru silakan setelah itu kalian pilih yang menurut kalian mudah. Mungkin ada siswa yang suka sama KPKBB, mungkin langsung dia ngerjakan boleh. Atau ada yang suka dengan satuan ini, kuantitas, waktu, jarak dan seterusnya, itu silakan boleh ke arah situ. Jadi intinya kalian jangan mandek di satu soal yang itu menghabiskan waktu. Ya, rata-rata satu soal 3 menit. Jadi itu biasanya ada subsidi silang. Subsidi itu maksudnya soal yang mudah, itu kurang dari 3 menit. Nah, sisa kelebihannya dipakai untuk soal yang lebih sulit. Nah, itu trik-triknya untuk pengerjaan soal matematika. Terus berikutnya yang cukup penting lagi adalah untuk yang data ini ya, yang itu sebenarnya mudah, itu juga masuk kategori tengah-tengah juga, karena faktanya ada yang nggak teliti ya, memasukkan angka-angka ke dalam tabel atau diagram batang. Itu kemarin pas tryout juga ada yang masih salah, jadi dia nggak teliti jumlah nilai 7 itu berapa siswa, yang dapat 8 berapa siswa, itu kan tinggal ngitung saja. Itu sebenarnya mudah, tapi karena agak banyak angkanya itu jadi lama. Yang penting kalian banyak berlatih, nanti kecepatan biasa lama-lama tambah cepat. Sebenarnya di situ. Nah, itu kira-kira untuk soal-soal yang kemungkinan seperti ini. Insya Allah nanti Ustaz Umar bagikan share file ini ke kelas, karena ini biar bisa dipelajari jadi pegangan. Namun untuk kisi-kisi soal yang lebih rinci itu memang belum ada, aslinya dulu belum keluar tahun kemarin, sehingga kalian bisa berpegang pada detik-detik. Ya, detik-detik itu bisa jadi gambaran soal-soalnya seperti itu. Jadi silakan nanti kalian ulang-ulang kembali dari paket 1 sampai paket 5, silakan diulang-ulang kembali, kasih timer, pastikan 2 jam itu bisa selesai, misalkan seperti itu. Jadi kalian ada alokasikan waktu 2 jam itu untuk benar-benar mengerjakan full, jadi nggak disambi. Dari sambil itu misalnya ngerjakan tiba-tiba ngapain, main apa, atau buka YouTube, nah itu kan namanya nyambi. Nah, diusahakan 2 jam itu kalian benar-benar full mengerjakan soal, usahakan kasih waktu biar nanti kalian tahu, oh ternyata setelah 2 jam latihan saya hanya selesai misalnya 25 soal atau mungkin 24. Nah, itu berarti jadi catatan nanti yang kurang di mana, atau berarti saya salah strategi ini ternyata gampang tadi, kok nggak dikerjakan dulu. Nah, itu akan tahu. Jadi kalian akan tahu setelah itu latihan. Jadi kalian nanti begitu selesai kan bisa merasakan loh, walah ternyata saja ini gampang loh. Itu harusnya saya dulu ngerjakan duluan tadi ini. Nah, itu nanti itu akan ketemu masing-masing siswa beda. Masing-masing siswa beda karena mungkin tingkat pemahaman dari materi ini juga beda-beda setiap siswa. Jadi gitu. Ya itu mungkin untuk Ustaz Umar, karena masih ada materi yang lain ya, biar cukup untuk bahasa Indonesia dan IPA. Ini saja, nanti kalau pertanyaan kita dilanjutkan di secara jabri atau mungkin di komentar, mungkin saja dari Ustaz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ustadz Umar atas penyampaian kisi-kisi dari matematika. Selanjutnya dari Ustazah Maulid akan menyampaikan kisi-kisi IPA dan juga bahasa Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan Ustazah Maulid. Mohon maaf, Ustadz Umar belum minta bantuan ini share screen-nya. Yang bahasa Indonesia.
Kayak laptop saya ini Bu, ke sini aja Bu. Oh, nggih. Ya, pakai ini aja. Ini tak bukakan sekalian. Bahasa Indonesia kan? Ini langsung share screen. Ya. Saya. Lagi buka. Oh iya, untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Nah, kalau matematika tadi udah pakai Google Classroom ya, Ustaz? Udah Bu, ini Bu. Oh iya. Kayaknya saya live dulu aja ya. Bawa aja. Oh, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, suaranya kecil. Muncul enggak suaranya, Ustaz? Oh, ini belum. Oh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Ustaz? Oh iya. Ini kisi-kisi bahasa Indonesia tahun lalu ya, anak-anak. Silahkan dilihat di share screen-nya. Nah, kalau untuk ujian tahun lalu, tahun 2020 ya, tahun ajaran 2019-2020 itu masih menggunakan kurikulum irisan antara kurikulum 2006 dengan 2013. Tapi materinya hampir sama, dan kemarin itu sudah sampai ujian silang ya, kalau nggak salah, tryout silang. Jumlah soalnya untuk bahasa Indonesia itu ada 50, tidak pilihan ganda. Tapi karena kemarin itu ada pandemi ini ya, awal-awal pandemi itu, sehingga ujian nasional kan ditiadakan. Jadi kami tidak tahu ujian nasionalnya itu masih menggunakan pilihan ganda atau nanti masih ada uraian. Nah, kalau yang masih ada uraian berarti mengikuti yang 2 tahun lalu, yaitu tahun ajaran 2018-2019. Nah, pada tahun 2018. Ya, ini yang kalau 2018-2019 itu masih itu ada uraiannya sejumlah 5 uraian kalau nggak salah. Kemudian soalnya pilihan ganda itu ada 40. Kalau kita berpacu pada kisi-kisi ini kisi-kisinya tidak ada uraiannya ya. Jadi murni pilihan ganda itu ada 50 soal pilihan ganda tanpa uraian. Nah, materi-materi yang biasanya banyak anak-anak terjerumus atau materi-materi yang biasanya masih banyak kesalahannya itu pada materi ejaan. Nah, di sini di kisi-kisi yang pertama ini menyunting kata atau istilah, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Nah, dari tryout kalian yang sebelumnya juga, itu juga masih banyak kesalahan penulisan, khususnya pada tanda baca. Masih ada yang tanda tanya, kalimat tanya menggunakan tanda seru,
Masih ada yang menuliskan seperti itu. Masih ada juga yang kalimat perintah itu menggunakan tanda tanya. Ada yang seperti itu. Nah, ingat-ingat anak-anak bahwa kalimat perintah itu selalu menggunakan tanda seru ya. Dan kalimat tanya itu selalu menggunakan tanda tanya, jangan terbalik. Nah, kalau terbalik itu sudah merugikan kalian karena itu hitungannya nanti kalian salah di nomor itu. Kemudian lagi pada akhir kalimat itu jika soalnya bentuknya uraian, pada akhir kalimat masih banyak anak-anak yang tidak menggunakan tanda baca. Nah, pada akhir kalimat itu tanda bacanya adalah tanda titik ya. Tapi masih banyak kemarin Bu Maulid koreksi di tryout yang sudah pernah kalian kerjakan itu di soal uraian banyak anak-anak yang tidak menggunakan tanda baca di akhir kalimat. Nah, terus masih banyak tanda baca yang masih salah. Nah, terus lagi ada beberapa juga masih dalam konteks ejaan. Ejaan, ingat-ingat, Bu Maulid pernah share di Google Classroom ya, di bahasa Indonesia, materi ejaan dan tanda baca. Nah, pada ejaan, huruf kapital, nah hati-hati, masih banyak anak-anak yang menuliskan kata, menuliskan kalimat. Di tengah-tengah kalimat ada huruf kapital, padahal itu kata-katanya adalah kata penghubung. Ingat-ingat, kata penghubung walaupun di judul itu tetap menggunakan huruf kecil, tidak huruf kapital atau huruf biasa menggunakannya. Contohnya kata penghubung itu ada apa? Ada dan, atau. Nah, itu kan kata penghubung ya, yang di judul aja itu menggunakan bukan huruf kapital, huruf biasa. Nah, jadi kalian juga harus menggunakan huruf biasa di kalimat seperti itu. Tapi kemarin Bu Maulid masih menemui ada anak yang menggunakan huruf kapital di tengah-tengah kalimat. Kemudian yang lebih parahnya lagi, dan Bu Maulid miris banget, itu masih ada di tengah-tengah kata, itu ada huruf kapitalnya. Contohnya, tulisan tutup kayak gitu. Nah, tutup pada T yang di tengah, itu menggunakan huruf kapital, kan sangat miris ya. Padahal penggunaan huruf kapital itu kaidahnya ada di awal, kemudian penulisan nama, penulisan unsur geografi, kemudian apalagi penulisan bulan, tahun. Nah, nanti dibaca lagi tentang materi ejaan. Karena materi ejaan ini dianggap mudah ya, tapi banyak yang terjerumus. Nah, seperti itu. Hati-hati. Lanjut. Di materi kedua itu ada ide pokok. Ide pokok peserta dapat menentukan ide pokok teks. Kalau tadi yang pertama itu menentukan makna kata, istilah, antonim, sinonim, kemudian menggali informasi tersurat teks, menentukan unsur teks, seperti itu. Yang kedua yaitu ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya selalu berdampingan dengan kalimat utama. Kemudian informasi tersirat. Nah, tersirat itu biasanya tidak ada dalam teks. Hanya digambarkan, diceritakan oleh penulis seperti itu. Itu tersirat. Kalau tersurat itu ada di dalam teks. Kemudian ada pernyataan sesuai isi teks. Nah, kalau pernyataan sesuai isi teks itu triknya, pernyataan sesuai isi teks itu cara mencarinya atau trik mencarinya yaitu kalian samakan. Optionnya itu kan ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, semua option itu kalian teliti lagi. Jadi kalian baca satu-satu, kalian samakan dengan bacaannya seperti itu. Nah, kalau sudah sama berarti itu atau
sama atau mirip, berarti itu adalah jawaban yang tepat. Ya, anak-anak. Lalu bagaimana Bu kalau tidak sama? Tidak sama ya berarti itu bukan jawabannya. Terus ada seperti ini, kakak-kakak kelas kalian pernah ini terjebak. Nah, nanti di option itu juga ada jawaban yang mirip. Nah, makanya kenapa Bu Maulid sarankan untuk membaca 4 pilihannya. Kan nanti ada A, B, C, D. Itu dibaca semuanya, kalimatnya dibaca semuanya. Bu, itu kan panjang-panjang. Jangan seperti itu anak-anak, jangan mengeluh. Karena bahasa Indonesia itu ya kita harus membaca dengan teliti. Karena jawabannya itu tersembunyi di dalam option-option itu. Jadi ada jawaban yang mirip, kemudian ada jawaban yang memang dimodifikasi itu untuk mengecoh pada jawaban yang tepat. Mohon maaf ya, tadi di kisi-kisi pertama itu ada istilah, antonim, sinonim, terus informasi tersurat, terus kalimat utama. Di istilah, nah ini masih banyak juga yang masih salah menentukan makna kata. Nah, makna kata itu caranya bagaimana? Kalian triknya banyak membaca atau banyak membuka kamus. Kalau kalian itu saat membaca, misalnya membaca buku atau membaca di internet, itu ada istilah-istilah yang tidak kalian pahami. Nah, langsung kalian buka atau searching di kamus. Sekarang itu ada aplikasi kamus offline ya. Bu Maulid juga ada pelihara di HP-nya Bu Maulid. Aplikasi offline itu ada KBBI. KBBI nanti simbolnya warnanya biru dan itu simbolnya dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah. Nah, nanti silahkan kalian download aplikasi itu. Nah, daripada kalian itu download game atau pelihara game kayak gitu, kan bisa tuh pelihara aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Contohnya seperti kamus online tadi. Jadi kalau kalian itu menemukan kata yang tidak kalian mengerti, itu bisa kalian cari langsung di kamusnya. Nah, kata, istilah, antonim, sinonim, nah itu hampir mirip, makna kata itu hampir mirip karena itu semuanya itu terdapat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sinonim, ingat-ingat ya, sinonim itu yang sama, itu bukan katanya. Jadi dulu pasti kalian pernah mendapat sinonim adalah persamaan kata. Nah, itu mohon maaf itu kurang tepat, tapi sinonim adalah persamaan makna kata. Jadi yang sama itu adalah makna katanya atau arti dari kata-kata tersebut yang tepat. Jadi pengertiannya itu arti dari kata-kata tersebut yang mirip atau yang sama. Nah, itu adalah sinonim. Jadi nanti kalau ketemu soal sinonim itu berarti artinya kira-kira apa ya? Nah, artinya yang dihubung-hubungkan dengan option yang disediakan. Misalnya di A, B, C, D itu biasanya ada sinonim dari kata-kata tersebut adalah A, B, C, D. Nah, itu kalian yang dikira-kira bukan kata-katanya, tapi makna katanya. Jadi makna katanya, makna kata dari kata-kata ini itu ada di option A. Mirip nggak ya? Nah, yang mirip itu berarti yang sinonimnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan antonim? Antonim juga seperti itu. Yang berbeda bukan katanya. Kan dulu pasti kalian juga pernah antonim adalah lawan kata. Nah, itu kurang tepat. Tapi antonim adalah lawan makna kata ya. Jadi yang berlawanan itu adalah makna katanya atau arti dari kata-katanya. Misalnya ada ilustrasi cerita.
Nah, kemudian kalian suruh menentukan antonim dari kata yang ditunjukkan. Gimana caranya? Kalian harus tahu makna kata dari kata yang ditunjukkan tersebut. Kemudian makna katanya itu yang berlawanan dengan makna kata di option yang disediakan. Tuh. Ya, nanti nggak usah bingung lagi cara menentukan sinonim, antonim. Lalu bagaimana Bu kalau aku nggak tahu makna katanya? Nah, makanya tadi Bu Maulid sudah berpesan bahwa kalau kalian saat membaca, saat di jalan, menemui kata-kata di jalan, itu tidak tahu makna katanya, silahkan kalian cari langsung di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Karena kita kira makna-makna yang sederhana, contohnya menjinjing, memikul, terus kemudian membawa, itu tuh memiliki makna kata yang berbeda-beda. Memikul berarti kan dipikul, ditaruh di atas kepala. Terus kemudian menjinjing, menjinjing itu hanya satu tangan. Membawa, menggendong itu kan maknanya itu bervariasi. Jadi walaupun kita tahu itu kata-kata sederhana, tapi maknanya itu berbeda. Lanjut di kisi-kisi selanjutnya, yaitu peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks, membandingkan isi teks, melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran. Nah, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Memprediksi itu artinya apa? Ada yang tahu memprediksi itu artinya apa? Memprediksi itu artinya memperkirakan. Memprediksi kejadian berarti memperkirakan kejadian. Nah, ini biasanya soalnya ada ilustrasi atau ada cerita, kemudian kita memprediksi ilustrasi tersebut, memprediksi cerita nanti digarisbawahi dari kalimat tersebut prediksi yang terjadi atau prediksi yang akan terjadi adalah seperti itu. Nah, itu kalian bisa mengimajinasikan. Nah, di sini kalian dituntut untuk berpikir lebih luas. Wawasan kalian ini diasah. Oh, prediksi yang terjadi itu kira-kira apa ya? Nah, biasanya ini dari soal-soal tahun lalu ya, biasanya saat memprediksi itu selalu kalau tidak berlawanan itu sejalan dengan apa yang ada di dalam teks. Ya, berlawanan atau sejalan dengan apa yang ada di dalam teks atau yang ditanyakan, maaf, berlawanan atau sejalan dengan apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut, ya. Jadi kalian bisa mengimajinasikan dari teks ilustrasi tersebut, kalian bisa mengimajinasikan, oh kira-kira yang diprediksi itu ini, oh kira-kira hasil prediksinya seperti ini. Nah, itu, kita sudah mengimajinasikan, kita mencocokkan kembali. Jadi ini soalnya wawasan, kemudian imajinasi, dan selanjutnya yaitu analisis. Kenapa kok Bu Maulid bilang analisis? Karena kalian juga harus butuh menganalisis option yang disediakan di A, B, C, dan D. Jadi kalau kalian itu saat mengerjakan soal bahasa Indonesia, kalian hanya memerlukan waktu 1 jam, atau misalnya 60 menit, itu salah besar. Karena soal bahasa Indonesia itu banyak analisisnya. Bukan masalah karena bacaannya banyak, tapi perlu analisis di antara jawaban-jawaban yang disediakan, ya, karena pilihan ganda. Jadi jawaban-jawaban yang disediakan di situ itu tuh sangat banyak pengecohnya. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi
kenapa Bu Maulid selalu memperingatkan untuk dibaca lagi. Dibaca lagi, maksudnya Bu Maulid adalah dibaca lagi. A, B, C-nya itu dibaca lagi, dianalisis satu-satu, disamakan dengan teks yang disediakan. Tadi kan kita sudah mengimajinasikan wawasan kita diasah, kemudian benar nggak di dalam option itu satu-satu. Lanjut, kemudian membandingkan isi teks. Nah, ini soalnya biasanya kalian diminta disediakan, mohon maaf, ini soalnya biasanya disediakan teks 1 dan teks 2. Nah, di situ nanti ditanyakan perbedaan, persamaan. Nah, nanti bisa kalian lihat di buku detik-detik itu ada soal-soal yang seperti itu. Kemudian melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks. Nah, ini yang sering Bu Maulid sebut sama kakak-kakak kelas kalian itu bahasa Indonesia rasa matematika. Nah, karena di sini melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran itu biasanya kalian ada menghitung berapa misalnya kemarin ya, soal yang kemarin itu disediakan bacaan atau ilustrasi, kemudian topi pramuka seharga kayak gitu, terus kemudian buku seharga, dasi seharga, hasduk pramuka seharga. Nah, itu nanti kan kalian bisa menghitung dari ilustrasi itu. Kemudian baru dimasukkan di dalam tabel yang disediakan. Nah, ini Bu Maulid anggap kalian sudah bisa ya, menghitungnya sudah bisa karena menghitungnya sederhana, tapi yang perlu digarisbawahi atau perlu diingat bahwa saat tabel ini melengkapi tabel itu perlu ketelitian menghitung. Nah, ini hati-hati ya. Jangan disepelekan karena perlu ketelitian menghitung dan membaca. Membaca ilustrasi, kemudian menghitung. Biasanya mereka mengecohnya dengan nama-nama yang bervariasi. Lanjut. Oh, sudah habis ya. Nah, itu ya anak-anak, Bu Maulid ingatkan kembali tadi bahwa kalian itu harus teliti. Kuncinya bahasa Indonesia yaitu meneliti atau teliti. Teliti saat kalian membaca bacaannya, kemudian membaca option jawabannya. Nah, di sini juga, oh ini ada masih ya. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Nah, kalau tadi isi teks, nah di sini ada disediakan isi cerita. Isi cerita itu biasanya ada cerita, fabel, atau cerita legenda misalnya. Atau cerita, biasanya cerita yang bisa diambil hikmahnya. Nah, di situ nanti kalian memprediksi cerita apa yang bisa dari kalimat yang misalnya kalimatnya nanti ada kalimat, kemudian dari kalimat tersebut prediksi apa yang akan terjadi. Nah, itu triknya sama ya dengan prediksi kejadian tadi. Kemudian di situ menentukan nilai-nilai cerita. Menentukan nilai-nilai cerita itu kalian diminta untuk menentukan tema, kemudian alur seperti itu. Kemudian waktu. Nah, yang masih banyak terkecoh yaitu saat menentukan waktu. Nah, waktu itu biasanya penulis itu menyembunyikan waktunya. Contohnya saat mentari kembali ke peraduan. Nah, itu waktunya apa? Waktunya adalah sore hari. Nah, kemudian waktu di sini juga biasanya penulis mengecoh dengan waktu yang ditanyakan itu adalah waktu saat konflik terjadi. Nah, itu hati-hati ya nanti. Terus kemudian menentukan keteladanan tokoh cerita. Nah, biasanya ini nilai moral, kemudian
watak tokoh, kemudian keteladanan yang bisa diambil, amanat, seperti itu. Memperbaiki penulisan penggunaan istilah, tadi contohnya kata baku. Kata baku dari kata yang ditanyakan. Kayak kemarin itu disediakan kata-kata di dalam sebuah teks. Nah, kalian diminta untuk mencari kata baku dari kata-kata yang ada di dalam teks. Nah, ini triknya gimana? Bu Maulid kan sudah pernah mengirimkan kata-kata baku ya. Mengirimkan kata baku yang banyak banget itu. Nah, silahkan kalian baca ulang kata-kata bakunya. Kemudian kata yang tidak bakunya apa? Yang harus dihafal itu adalah kata bakunya. Karena nanti yang ditanyakan itu adalah kata-kata bakunya. Dan ingat kalau misalnya ada soal uraian, nah hati-hati saat soal uraian diminta untuk menuliskan kata baku. Dan nah itu silahkan tuliskan kata tidak bakunya juga. Atau diminta untuk menuliskan kata tidak baku. Nah silahkan kalian juga menuliskan kata bakunya. Karena poin penilaiannya yaitu misalnya satu kata baku dengan artinya itu dinilai dengan dua poin. Nah kalau kalian cuma menuliskan kata bakunya atau kata tidak bakunya atau menuliskan salah satunya, poin kalian hanya satu. Padahal satu nomor biasanya kalau uraian itu poinnya adalah 6 poin. 6 sampai 8 poin. Nah, kalau tidak menuliskan kata bakunya kan atau hanya menuliskan salah satunya kan kalian rugi 4 poin. Itu mempengaruhi banget. Kemudian memperbaiki tata kalimat. Nah, tata kalimat ini sesuai dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Itu Bu Maulid masih sering temui banyak anak-anak yang menuliskan jawaban itu kata-katanya tidak efektif, kalimatnya tidak efektif. Nah, hati-hati. Kemarin semester lalu Bu Maulid sudah pernah memberikan materi ya tentang kalimat-kalimat efektif. Contohnya dan kalimat-kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu salah satunya yaitu menggunakan kata yang double, ya, kata yang sama dalam satu kalimat. Itu membuat kalimat itu tidak efektif. Jadi hati-hati anak-anak nanti saat memperbaiki tata kalimat. Nah, kemudian juga kemarin Bu Maulid temui masih banyak anak-anak yang saat menentukan kalimat efektif itu kalimatnya kurang tepat. Kalimat efektif Kalimat efektif itu biasanya ditandai dengan kalimatnya rancu. Kata-katanya itu juga tidak baku seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian banyak belajar menganalisis. Oke, anak-anak, mungkin pembahasan dari Bu Maulid sampai sini dulu. Nanti kita sambung di lain waktu ya di Google Classroom atau nanti bisa saat Zoom meeting lagi. Oke, saya kembalikan ke Bu Atika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas penjelasan kisi-kisi. Di Indo aja, ditanya. Oh, di Indo aja. Jadi harapannya anak-anak sudah bisa memahami apa yang harus dipelajari dan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Ustazah kalian di hari ini ya. Buat ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ustazah Tika tutup. Ada yang mau bertanya? Aduh, keluar. Kok Zoom-nya keluar sendiri ya? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar.
Bu Maulid. Bu Maulid dipanggil. Ya, siapa yang tanya tadi? Itu kisi-kisi IPA besok. Iya, besok. Katanya Bu Maulid. Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Kisi-kisi IPA besok. Iya, besok. Ini Bu Maulid di sebelahnya Bu Tika. Kisi-kisinya IPA insya Allah besok ya anak-anak, sama PAI insya Allah. Ya, Sudah? Bu, makasih. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, Ustazah Atika tutup ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Tugasnya Bu Atika. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, buat pohon itu. Eh, Oke. Oke, mohon maaf Bu Atika belum tutup. Ada tugas buat kalian. Jadi tugasnya adalah, kedengeran nggak ya suara saya? Suaranya Ustazah Atika kedengeran nggak ya? Ya, tugasnya adalah membuat pohon cita-cita. Berapa cita-cita, Ustaz? Ya mungkin di Bu Maulid. Sampai gurunya cita-cita ada citanya. Cita-cita. Yang cita-cita itu. Yang disampaikan tugas. Sebentar ya, ini nanti Ustazah Atika mau nyampaikan tugas yang buat hari ini. Jadi ini masih berkaitan sama yang kemarin ya tugasnya. Jadi Ustazah Atika berharap kalian sudah semua mengumpulkan tugas yang kemarin. Jadi biar tidak menumpuk di hari ini karena besok juga ada tugas lagi. Jadi semuanya dikumpulkan dulu pas hari putus-putus. putus-putus. Ya, Bu, putus-putus. Halo? Dengar nggak ya? Ngelek. Dengar nggak ya? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Oke. Halo? Coba ntar Ibu pindah ke Zoom dulu coba ya. Masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Enggak, Bu. Udah. Kalau gagal, apa yang harus dilakukan? Halo, aku nggak ada suaranya ini. Sebentar, Mas. Sebentar. Oh, tak kira wifi ku down. Sabar ya. Dah. Tapi ini diisi.
Yuk. Jadi Ibu mau nyampein tugas yang buat hari ini. Kalian buat pohon cita-cita kayak gini nih. Nih. Yang di sini ditulis ya. Jadi biar nanti bisa mengerjakan. Nah, ini ditulis usaha dari yang cita-cita kalian. Nih, cita-cita kalian di sini apa? Nih, kalian tulis di sini, terus dibuat pohon. Paling lama kapan, Bu? Nah, paling lama hari inilah, sore. Nanti sore. Nah, cita-cita kalian apa? Nanti digambar. Pertama, kalian harus buat pohonnya dulu. Nih, pohonnya. Terus habis kalian buat pohonnya, kalian tulis nih cita-cita kalian apa di sini. Terus yang kedua, usaha apa yang kalian harus lakukan buat mencapai cita-cita kalian ini. Nah, nanti ditulis juga usahanya, usaha kalian harus dilakukan. Nah, usaha yang harus dilakukan itu nggak cuma satu usaha doang. Misalnya, kayak kalian harus berdoa, harus belajar, harus ini nggak cuma ditulis berdoa doang gitu loh. Tapi yang lain, kan ada misalnya kayak, Sedetika contohin, Sedetika mau jadi guru. Nah, usaha yang Sedetika lakukan apa? Misalnya, Sedetika melakukan belajar dengan rajin. Terus itu, selain belajar, Sedetika selipin juga dengan ibadah. Misalnya, melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Terus itu ditambah dengan sunnah-sunnah, misalnya kayak sholat duha. Terus itu kayak berbakti dengan kedua orang tua, gitu-gitu. Terus ikut-ikut les gitu. Setelah itu, habis usaha yang dilakukan, kan udah banyak tuh usahanya. Terus yang terakhir, jika misalnya terjadi kegagalan, apa yang harus misalnya gagal nih, cita-citanya nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan kenyataannya, kalian harus melakukan apa setelah itu? Gitu ya. Ini sudah. Gitu ya, nanti dikirim, difoto, dikirim ke email sama kayak kemarin. Jadi ini masih berkaitan sama tugas yang kemarin. Jadi kalau kalian belum mengumpulkan tugas yang kemarin, otomatis ketumpuk dan banyak. Bu Atika nanti ngirimnya kemana? Ke emailnya Ustazah Maulid. Ya, paling lama hari ini terakhir jam 18.00. Pohonnya digambar biar menarik. Nanti habis itu kalian boleh tempel di kamarnya masing-masing. Ya, pohonnya nggak harus sama kayak gini. Kalau kalian misalnya lebih kreatif lagi, bisa, atau kalian punya gambar pohon yang lain gitu, yang lebih unik-unik gitu, bisa. Boleh, jadi nggak harus sama gitu ya, anak-anak. Oke, sudah? Ada yang mau tanyakan nggak? Terkait tugas? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Saya Tika tutup dengan membaca. Maaf, saya tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Tutup ya. Ya. Bye-bye. Besok Pak untuk nge-share
Anak-anak, hari ini Pak Salim akan share jadwal sama kisi-kisi matematika dan bahasa Indonesia ya. Untuk besok kita akan share lagi sisanya, yaitu IPA dan PAI. Besok setelah dibedah atau setelah dibahas. Gitu ya anak-anak ya. Nanti di print, dipelajari di rumah ya. Jadwalnya juga di print. Untuk jadwal Siapa tuh? Gak siapa weh. Siapa tuh, Man? Siapa tuh? Ya Ahmad silahkan keluar. Ya Ahmad silahkan keluar. Keluar. Ya Ahmad keluar. Dimohon ya Ahmad keluar. Rifki mau ngomong apa? Arep ngomong apa? Rifki Ya, adalah satu.